Beginilah kondisi Rumah Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang terletak di Jorong Bulian, Nagari Bidar Alam, Solok Selatan. Rumah yang biasa disebut Rumah Jama ini juga pernah menjadi lokasi percetakan uang rupiah dan menjadi istana negara pada masa Ibu Kota Darurat Indonesia pada tahun 1949. Tokoh masyarakat Bidar Alam Hapison menjelaskan, sebelum Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Menteri Kabinet dan pasukan sampai di Nagari Bidar Alam ini, mereka sempat bergerilya di beberapa tempat karena keberadaannya diketahui oleh Belanda. Saat itu perjalanannya yang dimulai dari Bukit Tinggi menuju Halaban selalu diketahui oleh Belanda. Perjalanannya terus ia lanjutkan menuju Sumpur Kudus hingga ke Sungai Dareh atau Darmasraya. Masih dirasa tidak aman, akhirnya mereka menyeberang ke daerah Abai Sangir dan sampailah di Nagari Bidar Alam. Di Rumah Jama itulah Mr. Syafruddin Prawira Negara menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri pada PDRI selama lebih kurang 3,5 bulan lamanya. Sesuai yang diamanatkan Bung Karno bersama Bung Hatta yang saat itu menjadi tawanan Belanda dan diasingkan ke Bangka. Namun tak banyak lagi peninggalan sejarah yang ada di Rumah Jama tersebut. Yang tinggal hanya beberapa foto Menteri Kabinet di tahun itu, ditambah dengan bekas tempat tidur Mr. Syafruddin Prawira Negara yang telah mulai lapuk dimakan usia. Demikian juga dengan Rumah Jama, beberapa bagian rumah ini juga telah lapuk. Dari informasi yang didapat, ahli waris pemilik Rumah Jama bersedia menghibahkan rumah tersebut ke pemerintah untuk kembali dipugar dan dijadikan cagar sejarah. Selain Rumah Jama, yang tersisa sekarang adalah sebuah bangunan yang merupakan bekas radio Angkatan Udara untuk memberikan dan menerima informasi. Namun bangunan tersebut saat ini telah menjadi Taman Pendidikan Al-Quran. Saksi sejarah lainnya adalah Tugu PDRI yang berada di pusat Nagari Bidar Alam, Tugu serta Masjid Mr. Syafruddin Prawira Negara. Saat ini tidak banyak lagi barang-barang bersejarah yang ada di daerah itu, karena beberapa barang tersebut telah dibawa oleh pemerintah pusat untuk dimuseumkan. Di antaranya mesin pencetak uang yang sekarang berada di Peruri. Kemudian alat komunikasi radio berada di Museum Angkatan Udara, ditambah dengan benda-benda bersejarah lainnya. Di Bidar Alam di Solok Selatan ini kan lebih kurang 3,5 bulan. Itu mulai dari Januari sampai April tahun 1949. Nah, di dalam hal ini, perjuangan PDRI itu yang dipimpin oleh Bapak Mr. Syafruddin Prawira beserta kabinetnya, itu keberadaannya di Bidar Alam melalui perjalanan yang cukup panjang, mulai dari Payakumbuh, Kota Tinggi, nah itu sampai akhirnya di Bidar Alam melalui Abai. Untuk PDRI di Bidar Alam, rumah PDRI itu sekarang tinggal satu lagi. Dan rumah yang satu itu namanya Rumah Mak Jama. Rumah Mak Jama itu merupakan basis perjuangan dulu, kemudian tempat pencetak uang, kemudian tempat rapat-rapat kabinet PDRI dalam menyuarakan perjuangan masyarakat melalui zender, melalui radio yang kita kenal sekarang kan ada itu di TPA, memakai yang disebut dengan Marconi. Nah, rumah PDRI itu sekarang kita sudah mendapatkan surat dari pemilik lahan, pemilik tanah, pemilik rumah. Alhamdulillah beliau bersedia untuk diganti oleh pemerintah daerah dan akan itu nanti diganti oleh pemerintah daerah. Nanti setelah menjadi milik Pemda itu akan dibangun dan akan dipugar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan bagaimana situs PDRI itu benar-benar kelihatan ada di Bidar Alam di Solok. Untuk saat ini Pak, benda-benda bersejarah yang masih tinggal itu apa saja Pak? Yang ada sekarang itu masih ada tempat tidurnya, cuma besi-besinya saja. Kemudian rumah PDRI itu, kemudian surau TPA itu, kemudian masjid Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kemudian lapangan bola itu sudah menjadi SD, sekarang sudah ada tugu sekarang di sana.
itu tinggal yang lagi sejarah, ditambah lagi dengan tempat kemandian Bapak Mr. Saputri Negara itu masih ada. Itulah rumah Jama yang menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa ini dengan segala peninggalan sejarah yang masih ada. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun merdeka. Dari Kabupaten Solok Selatan, demikian laporan di Kiles Mana, TVRI Sumatera Barat.